Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dona Monika dengan NIM 21042137. Baiklah, kali ini saya memiliki kesempatan untuk menjelaskan materi melalui video dengan judul Perencanaan Pembangunan, yaitu mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MA. Tugas kali ini adalah tugas pertemuan ke-13 dengan judul Perencanaan Pembangunan. Submateri yang pertama yaitu proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Definisi perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan menurut Priyadi dan Pratakusuma dalam Kuroidah adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik atau material, maupun non-fisik atau mental dan spiritual, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan, perencanaan pembangunan adalah suatu proses dalam merumuskan berbagai alternatif atau berbagai keputusan yang tersistem dan didasarkan pada data, fakta yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau aktivitas yang bersifat fisik ataupun non-fisik, guna mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya, rencana pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau disebut juga dengan SPPN merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, ada 4 tahapan-tahapan di dalam penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahapan yang pertama yaitu tahapan penyusunan rencana. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan. Rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat atau stakeholders dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Selanjutnya, langkah kedua adalah penetapan rencana. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut undang-undang ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah, dan rencana pembangunan tahunan nasional atau daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah. Selanjutnya, Menteri atau Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya, tahapan yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian atau lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian atau lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Selanjutnya, rencana pembangunan daerah.
Rencana pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan, berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas A. RPJPD. RPJP daerah memuat banyak kunjungan, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. B. RPJMD. RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional, memuat seluruh arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerja yang bersifat indikatif. C. Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. D. RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, daerah kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang dicapai dengan partisipasi masyarakat. E. Renja SKPD. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang dicapai dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya, submateri yang kedua, yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu PPN Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat dengan Kementerian PPN atau Bappenas, adalah kementerian yang tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian PPN atau Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut dengan Bappenas menyatakan 4 lembaga tersebut, yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, submateri yang ketiga, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri, terutama dalam hal ketersediaan skill SDM dan finansial, sehingga perlu keterlibatan pihak swasta. Dan juga dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan. Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta ini dikenal dengan Public-Private Partnership atau disebut juga dengan PPP. PPP ini merupakan hubungan kerjasama pemerintah dengan publik dalam pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan. Peran dan fungsi pemerintah sebagai suatu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif, dan efisien dalam penciptaan good governance. Tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap sektor swasta
yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Lebih lanjut, ada 3 hal yang mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama pemerintah dan swasta atau disebut juga dengan PPP karena masalah keterbatasan dana, efisiensi, efektivitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sebagai suatu daerah yang baru berkembang, tentunya pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan sumber daya yang ada atau keuangan dan SDM. Di sini, pemerintah daerah butuh menarik pihak swasta untuk melakukan investasi tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga peningkatan skill SDM-nya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya, submateri yang keempat, yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Pengertian SDGs, Sustainable Development Goals atau disebut dengan SDGs, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau Sustainable Development Goals SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari suatu generasi ke generasi berikutnya. TPB SDGs. TPB SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, upaya pencapaian TPB SDGs. Upaya pencapaian target TPB SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Target TPB SDGs di tingkat nasional telah berjalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015 sampai 2019 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur, serta indikasi dukungan pembiayaan. TPB SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium atau disebut juga dengan Millennium Development Goals atau MGDS yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju ataupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan atau ormas dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.